Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Dengan berdirinya kami di sini ingin membacakan syarhil yang berjudul Penguatan Ketahanan Keluarga di Era dan Pasca Pandemi COVID-19. Dalam membangun ketahanan dan perlindungan keluarga Islam dapat direalisasikan dengan cara mengharmonisasikan dan menstabilisasikan keadaan keluarga. Keluarga yang mempunyai ruh adalah keluarga yang mempunyai aura. Tidak sekedar pasangan suami istri, tidak sekedar hubungan anak dengan keluarga. Akan tetapi, bagaimana cara kita menjadikan rumah tangga yang betul-betul mampu menjadi teladan bagi keluarga. Menguatkan dan merealisasikan nilai serta tujuan dalam berkeluarga menjadi hal penting guna memicu terbangunnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Hadirnya pandemi telah memberikan dampak bagi ekonomi, pendidikan, dan keluarga. Makin baik ketahanan keluarga, makin baik pula kemampuan keluarga menghadapi perubahan akibat pandemi dan pasca pandemi. Hadirin yang berbahagia, serta Dewan Hakim yang adil dan bijaksana. Hadirnya virus ini telah menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga kepada tahap flu berat. Betul hadirin? Betul. Virus ini sangat cepat sekali penyebarannya hingga berdampak bagi ratusan negara di dunia, khususnya di Indonesia yang saat ini masyarakatnya sudah banyak terpapar virus tersebut. Jika dilihat, banyak sekali hikmah yang ada di dalam kehidupan kita, terutama bagi kita umat Islam saat adanya wabah virus ini. Hikmah inilah yang nantinya perlu kita jadikan pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, dan terlebih sebagai hikmah untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai umat Islam untuk melangkah ke jalan yang lebih baik dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendak dan takdirnya. Allah pun mempunyai maksud serta hikmah di dalamnya. Dan kita sebagai umatnya yang beriman dan mempercayai adanya qada dan qadar, kita harus mencari tahu hikmah atas segala telah Allah takdirkan dan melihatnya dengan kacamata keimanan yang telah kita miliki. Hadirin yang berbahagia serta Dewan Hakim yang adil dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269 yang akan dibacakan oleh teman saya Akbar dan cari tilawah yang akan dibacakan oleh Arga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha'
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ia memberikan hikmah kepada siapa yang ia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada orang-orang yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan juga sebaik-baiknya akal. Dan kita sebagai umat Islam wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah atas segala telah terjadi, baik itu yang bersifat terang-terangan maupun yang bersifat tersembunyi. Hadirin yang berbahagia serta Dewan Hakim yang adil dan bijaksana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yuridan mumridu ala musihan. Yang artinya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan yang baik engkau campur baurkan dengan yang buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Makna dari hadis tersebut adalah apabila suatu wabah atau penyakit ada di negeri di tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri tersebut karena hendak melarikan diri. Menjaga jarak, isolasi diri, dan lockdown adalah cara pemerintah agar kita dapat terhindar dari wabah COVID-19. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari adanya wabah COVID-19. Antara lain adalah, pertama, dapat meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan berdoa. Meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak dekat kepada Allah akan membuat hati kita merasa lebih tenang. Dengan adanya wabah COVID-19 yang merebak di berbagai negara, khususnya di Indonesia, tentunya hikmah yang dapat kita ambil sebagai umat Islam adalah memperbanyak serta meningkatkan kualitas ibadah, juga memperbanyak zikir dan berdoa. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga sangat diperlukan, terlebih lagi saat adanya wabah virus corona di mana-mana. Dengan adanya wabah virus ini menuntut kita agar lebih sering mencuci tangan dengan air bersih dan juga mengalir. Sebelum pemerintah menganjurkan kita untuk mencuci tangan, bahkan di dalam Islam pun Allah sudah mengajarkan kita untuk mencuci tangan sebelum memegang sesuatu, sebelum makan, dan juga sebelum melakukan aktivitas dan lain-lain. Bahkan di dalam Islam pun kita sudah diajarkan untuk bersuci dengan berwudu dan menjaga wudu sebelum sholat. Karena dengan berwudulah malaikat akan senantiasa melindungi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia telah Allah berikan. Sejatinya bersyukur tidak harus dalam keadaan lapang, akan tetapi dengan kita merasa cukup atas nikmat dan karunia telah Allah berikan, maka hati kita akan merasa bersyukur. Dan melihat ke bawah, melihat kepada orang yang lebih susah daripada kita, akan membuat kita merasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia telah Allah berikan saat ini. Yang keempat, memberikan waktu lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Sebelum adanya wabah COVID-19,
kita disibukkan oleh kesibukan masing-masing hingga lupa untuk berkumpul dengan keluarga. Dan sekarang pemerintah telah menganjurkan kita untuk bekerja serta belajar dari rumah dan membuat kita lebih banyak berkumpul untuk keluarga. Hadirin yang berbahagia serta Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah At-Taqabun ayat 11 yang akan disampaikan oleh teman saya Akbar dan syari tilawah yang akan dibacakan oleh Arga. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Tidak ada suatu musibah pun menimpa seorang kecuali atas izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maksud dari ayat tersebut adalah kita harus tetap berpikir positif atas segala telah Allah takdirkan berupa COVID-19. Dan kita dapat mengambil hikmah serta pelajaran di balik adanya wabah virus corona ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran atas segala telah Allah takdirkan saat ini. Maaf jika saya banyak salah kata yang terucap, baik itu yang bersifat disengaja maupun yang bersifat tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.